Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan saya Muhammad Afizan Fahri dengan NIM 0503222120. Dan perkenalkan, nama saya Isti Aza Azra dengan NIM 0503222154. Kami dari kelompok 9 di sini akan membawakan materi mengenai akad sewa atau ijarah. Tugas ini diperuntukkan untuk memenuhi mata kuliah Fikih Muamalah 1, dosen pengampu Ibu Dr. Handas Tuti Anggraini MAG. Manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup tanpa adanya orang lain. Masing-masing berhajat kepada orang lain, bertolong-menolong, tukar-menukar untuk memenuhi kehidupan hidupnya, baik dengan cara jual-beli, sewa-menyewa, pinjam-meminjam, atau suatu usaha yang lain yang bersifat pribadi, maupun untuk kemaslahatan umat. Dalam pergaulan kita sehari-hari, ada kalanya kita sebagai manusia menghadapi persoalan keluarga yang mau tidak mau harus kita hadapi. Kita sering mengabaikan keberadaan kitab suci Islam, padahal Al-Quran dan As-Sunnah merupakan pedoman hidup umat Islam karena begitu lengkapnya diatur dalam tata cara hidup dan ibadah, baik dalam hubungannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pencipta yang maha kuasa. Juga dalam Al-Quran telah dijelaskan bagaimana kita memperlakukan makhluk hidup lainnya. Muamalah merupakan bagian dari hukum Islam yang mengatur hubungan antara seseorang dengan orang lain. Contohnya, hukum Islam yang termasuk muamalah salah satunya adalah ijarah atau sewa menyewa. Pengertian ijarah. Ijarah ialah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian. Ijarah diartikan sebagai akad yang objeknya ialah penukaran manfaat dengan masa tertentu, yaitu pemilikan manfaat dengan imbalan atau sama dengan menjual manfaat. Jadi dapat disimpulkan bahwa ijarah adalah penukaran sesuatu dengan adanya imbalan. Diterjemahkan dalam bahasa Indonesia yang berarti bahwa sewa menyewa dan upah mengupah. Sewa menyewa adalah menjual manfaat, sedangkan upah mengupah adalah menjual tenaga atau kekuatan. Rukun dalam ijarah yang pertama sigat, yaitu akad ijarah harus berupa pernyataan kemauan dan niat dua pihak melakukan kontrak baik secara formal atau dalam bentuk lain. Kedua, ada muajir dan mutajir. Kedua pihak yang melakukan kontrak harus memiliki kecakapan bertindak hukum. Dalam hal ini, orang yang berkompetensi, berkualifikasi untuk menggunakan uang, memiliki kewenangan untuk berkontrak, serta harus ada kerelaan dari masing-masing pihak. Dan yang ketiga, yaitu manfaat dari aset yang disewakan dalam ijarah harus dijamin oleh pihak yang menyewakan, dan pihak penyewa wajib menggantinya dengan pemberian upah dan atau ujrah. Jika objek dari ijarah adalah pekerjaan, maka ketika pekerjaannya selesai dikerjakan, upah segera dibayarkan. Dan kalau objek ijarahnya itu barang, uang sewaan dibayar ketika akad sewa, kecuali bila dalam akad itu ditentukan yang lainnya. Manfaat barang yang disewakan mengalir selama penyewaan berlangsung. Syarat ijarah. Syarat ijarah yang pertama adalah syarat terjadinya ijarah atau syarat inikot, yaitu syaratnya adalah balik atau dewasa dan berakal atau memiliki akal sehat. Kedua, syarat keberlangsungan akad. Keberlangsungan akad ijarah diisyaratkan ketika terpenuhinya pemilik atau wilayah kekuasaan. Jadi diartikan bahwa jika si pelaku atau akid tidak mempunyai kepemilikan hak atau kekuasaan atas wilayah tersebut, maka hukumnya adalah batal. Tiga, syarat sahnya ijarah. Sahnya akad ijarah ketika adanya akid atau pelaku, ma'akud alaihi atau objek, sewa upah atau ujrah, dan akadnya sendiri. Keempat, syarat mengikatnya ijarah agar akad tersebut mengikat. Yang pertama ialah benda yang disewakan itu haruslah terhindar dari cacat atau aib, dan yang kedua tidak terdapat unsur atau alasan yang dapat membatalkan akad ijarah.
Dasar hukum ijarah. Yang pertama ada Al-Quran yang terdapat pada Quran surah Al-Talaq ayat 6 yang artinya adalah jika mereka menyusukan anak-anakmu untuknya maka berikanlah upahnya. Dasar hukum yang kedua ada As-Sunnah, hadis riwayat Abdul Razak dari Abu Hurairah yang artinya barang siapa yang meminta untuk menjadi buruh beritahukanlah upahnya. Dan dasar hukum yang ketiga ada ijma, yaitu umat Islam pada masa sahabat telah berijma bahwa ijarah diperbolehkan sebab bermanfaat bagi manusia. Berdasarkan nas Al-Quran, sunnah atau hadis dan ijma tersebut di atas dapat ditegaskan bahwa hukum ijarah atau upah mengupah boleh dilakukan dalam Islam asalkan kegiatan tersebut sesuai dengan syaratnya. Hak dan kewajiban ijarah. Yang pertama, si pemberi sewa menyediakan aset untuk disewakan, sedangkan hak penyewa untuk memilih mau atau tidaknya ia menyewa aset tersebut. Yang kedua, hak dan kewajiban. Penyewa berkewajiban untuk menjaga keutuhan aset yang disewa dan membayar sewa. Aset yang disewa adalah amanah di tangan penyewa. Namun apabila aset yang disewa rusak tanpa pelanggaran dari yang dibolehkan atau lalai dalam menjaganya dari pihak penyewa, maka ia bertanggung jawab atas kerusakan tersebut. Karena ketika penyewa diizinkan oleh pemberi sewa untuk menikmati manfaat dari aset yang disewa, ia tidak dianggap sebagai penjamin dari aset yang disewa itu. Yang ketiga, berkaitan dengan pemeliharaan, maka kedua belah pihak dapat merinci hak dan kewajiban masing-masing, misalnya mengganti oli kendaraan. Jenis dari ijarah yang pertama, ijarah ala al-manafi, yaitu ijarah yang objek akadnya adalah manfaat seperti menyewakan rumah untuk ditempati, mobil atau motor untuk dikendarai dan lain-lainnya. Pada dasarnya penyewa berhak untuk memanfaatkan barang itu sesuai dengan keperluan, bahkan dapat meminjamkannya atau menyewakannya kepada pihak lain sepanjang tidak mengganggu dan merusak barang yang disewakan. Kedua, ada ijarah atas pekerjaan atau ijarah ala al-amal, yaitu ijarah yang objek akadnya jasa atau pekerjaan seperti membangun gedung atau menjahit pakaian. Akad ijarah ini sangat terkait dengan masalah upah mengupah. Karena itu pembahasan lebih dititik beratkan dengan pekerjaan atau buruh atau ajir. Ajir dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu ajir khas dan ajir mustarak. Ajir khas adalah pekerjaan atau buruh yang melakukan suatu pekerjaan secara individual dalam waktu yang telah ditetapkan seperti pembantu rumah tangga dan supir. Yang kedua ada ajir mustara, yaitu seseorang yang bekerja dengan profesinya dan tidak terkait oleh orang-orang tertentu seperti pengacara dan konsultan. Batalnya ijarah yang pertama ada objek ijarah hilang atau musnah seperti rumah yang disewakan terbakar atau kendaraan yang disewa hilang. Kedua, tenggak waktu yang disepakati dalam akad ijarah telah berakhir. Apabila yang disewakan itu rumah, maka rumah itu dikembalikan kepada pemiliknya, dan apabila yang disewakan itu jasa seseorang, maka orang tersebut berhak menerima upahnya. Ketiga, wafatnya salah satu orang yang berakad. 4. Apabila ada unsur dari salah satu pihak seperti rumah yang disewakan disita negara karena terkait adanya utang, maka akad ijarahnya batal. Dari pemaparan materi kami di atas, maka dapat disimpulkan bahwa ijarah adalah akad pemindahan hak pakai atas barang atau jasa dengan imbalan tertentu. Akad ini melibatkan rukun dan syarat-syarat yang melibatkan si pemberi sewa dan penyewa. Hak dan kewajiban, maka pihak terkait dapat menyesuaikan dengan jenis ijarah. Dasar hukum ijarah ialah dapat diambil dari Al-Quran, Al-Hadis, dan Ijma. Akad ini dapat berakhir ketika terpenuhinya syarat-syarat tertentu.